Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang P2P lending, sebuah alternatif investasi yang cepat naik daun, tapi juga meninggalkan banyak cerita pahit. Kenapa sih banyak orang di Indonesia gagal bayar? Dan sebenarnya, apa itu P2P lending? Simak sampai habis, mari kita mulai. P2P lending atau peer-to-peer lending adalah sistem pinjam-meminjam uang langsung antar individu melalui platform digital tanpa lewat bank. Misalnya begini, kamu punya uang lebih dan ingin investasi. Di sisi lain, ada orang yang butuh modal usaha. Nah, lewat platform P2P lending inilah kamu sebagai lender bisa kasih pinjaman ke borrower dan nanti dapat bunga sebagai imbal hasil. Secara sederhana, P2P lending itu seperti marketplace pinjaman. Di Indonesia, platform seperti Coinwork, Investri, Modalku sempat populer karena menjanjikan return yang lebih tinggi dibanding deposito ataupun reksadana. Tapi, masalahnya makin lama makin banyak kasus gagal bayar alias kredit macet. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Kenapa banyak yang gagal bayar? Setidaknya ada beberapa alasan utama, yaitu kualitas borrower tidak terverifikasi dengan baik. Banyak platform terlalu agresif menarik borrower demi pertumbuhan, tapi lemah dalam analisis kredit. Akibatnya, banyak peminjam yang sebenarnya tidak layak atau terlalu beresiko tetap diberi pinjaman. Faktor berikutnya adalah moral hazard. Beberapa borrower tahu bahwa pinjam di peer-to-peer itu lebih longgar daripada di bank. Itu mereka memanfaatkan hal tersebut. Jadi, mereka niat minjam tanpa niat bayar. Contoh, ada seorang pemilik warung di Jakarta misal yang meminjam 10 juta lewat aplikasi. Lalu, ia tahu data KTP-nya bisa dipakai. Tapi setelah dana cair, warungnya tutup dan dia hilang kontak. Kasus seperti ini banyak terjadi dan investorlah yang rugi. Faktor berikutnya adalah ketiadaan anggunan. Beberapa dari bank yang biasanya minta jaminan di peer-to-peer lending, mayoritas pinjaman tidak dijamin aset apapun. Karena borrower kabur, sulit dilacak ataupun disita. Yang berikutnya ada faktor pengawasan yang sangat terbatas. Walaupun OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sudah mengatur industri ini, kenyataannya masih banyak platform yang tidak terdaftar resmi alias ilegal. Banyak yang ilegal pun masih belum tentu 100% aman. Untuk mengukur tingkat keberhasilan platform dalam mengolah resiko gagal bayar, ada suatu metrik yang penting yang disebut TKB 90. Apa itu TKB 90? TKB 90 adalah singkatan dari tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari. Artinya, metrik ini menunjukkan persentase pinjaman yang dibayar tepat waktu dalam kurun waktu 90 hari sejak jatuh tempo. Contoh, kalau sebuah platform punya TKB 90 sebesar 97%, berarti di semua pinjaman yang jatuh tempo, 97% dibayar tepat waktu, dan sisanya yaitu 3% menunggak lebih dari 90 hari, alias masuk kategori gagal bayar ataupun macet. Semakin tinggi TKB 90, semakin sehat performa pinjaman di platform tersebut. Tapi hati-hati ya, jangan cuma lihat angka dari TKB 90 secara sekilas. Beberapa platform hanya menampilkan rata-rata TKB 90, padahal bisa jadi di balik itu ada segmen pinjaman tertentu. Misalnya, pinjaman konsumtif yang punya risiko macet lebih tinggi, tapi tertutup oleh pinjaman produktif yang aman. Jadi penting banget nih untuk baca laporan performa per jenis pinjaman dan segmentasinya. Berikutnya, kita akan membahas tentang
Memang contohnya apa sih yang gagal bayar di Indonesia ini? Contoh-contohnya kita akan sebutkan ya beberapa contohnya, yaitu ada satu, Investri dari PT Investri Radika Jaya mengalami 16,44%, jauh di atas batas aman OJK, yaitu sebesar 5%. Kasusnya bahkan masuk ke ranah penyelidikan karena dugaan fraud dan kredit macet. Kedua, ada iGrow dari PT iGrow Resources Indonesia. Tek-10-nya mencapai 46,56%. Beberapa lender menggugat perusahaan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena gagal mengembalikan dana. Yang berikutnya ada Tanifan dari PT Tanifan Madani Indonesia. Fokus pada pendanaan agrikultur, tapi 90-nya melonjak hingga 63,93%. Kasusnya juga dilimpahkan ke Barreskrim untuk proses hukum. Berikutnya ada Coinfork. Sempat booming sebagai platform P2P lending, edukasi dan UMKM, namun setelah pandemi banyak borrower tidak mampu bayar karena usaha mereka kolaps. Return investor menurun drastis. Yang berikutnya ada Akseleran. Meskipun dikenal cukup selektif, tetap ada kasus gagal bayar pada sektor konstruksi karena proyek macet dan tidak selesai. Banyak pun platform ilegal. Pada tahun 2021, Satgas Waspada Investasi menemukan lebih dari 3.000 platform P2P lending ilegal. Banyak diantaranya menjerat korban dengan bunga mencekik dan juga cara penagihan yang tidak manusiawi. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, selalu cek legalitas platform di website OJK ya. Kedua, jangan hanya tergiur return tinggi, lihat juga tingkat gagal bayarnya. Yang nomor 3 ada diversifikasi. Jangan taruh semua uang di satu borrower atau satu platform saja. Yang keempat, lebih baik pilih borrower yang produktif, bukan konsumtif. Ingat, investasi itu soal manajemen risiko, bukan sekedar cari untung yang cepat. Nah, itu dia penjelasan tentang peer-to-peer lending dan kenapa banyak kasus bayar di Indonesia. Kalau kamu punya pengalaman atau pertanyaan soal peer-to-peer lending, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa terus dukung channel ini supaya berkembang. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.